Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Syariah Islamiyah, Dr. Amir Mahrudin MPDI. Perkenalkan, nama saya Tiara Cahyani dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai materi tayamum. Seorang muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah. Sebelum melakukan ibadah sholat, kita diwajibkan untuk membersihkan hadas. Selain kita berwudu, mandi besar, ketika kita tidak ada air, maka ada cara alternatif lain, yaitu dengan menggunakan tanah atau debu yang disebut dengan tayamum. Nah, pengertian dari tayamum dari akar kata tayamama yang berarti bermaksud. Secara istilah, tayamum adalah menyampaikan debu kepada wajah dan kedua tangan dengan niat khusus. Tayamum adalah suatu cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti wudu dan mandi. Jadi ketika teman-teman sedang kesulitan air di suatu kondisi atau tempat tertentu yang kita harus melakukan ibadah, nah disitulah teman-teman bisa menggunakan alternatif lain, yaitu dengan menggunakan debu atau tanah yang disebut dengan tayamum. Pembahasan mengenai materi hari ini, yang pertama yaitu pengertian tayamum, dalil disyariatkan tayamum, sebab-sebab tayamum, sebab-sebab dibolehkan tayamum, kekhususan tayamum bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan penjelasan mengenai tanah yang baik dalam tayamum. Selanjutnya yaitu tata cara tayamum, dan yang terakhir yaitu perkara yang boleh dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Selanjutnya yaitu pengertian tayamum. Sebelum kita membahas mengenai tayamum, kita harus tahu dulu bahwa toharoh adalah kegiatan untuk menghilangkan kotoran lahir maupun batin berupa sifat dan perbuatan yang tercela. Sedangkan pengertian toharoh menurut istilah adalah mensucikan diri dan najis dan hadas yang menghalangi sholat, ibadah-ibadah sejenisnya, atau debu dan batu. Bersuci diri tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan tempat. Pengertian tayamum menurut bahasa berarti al-qasdu wa al-tawajuh, yang artinya maksud dan mengarahkan, bersengaja. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah bersengaja menggunakan debu untuk mengusap muka dan kedua telapak tangan sebagai ganti dari wudu dengan maksud dapat melakukan sholat. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudu dan mandi wajib bila ada halangan, seperti sakit atau ketidakadaan untuk bersuci, atau khawatir mendapatkan mudarat dan menjadi musafir. Tayamum adalah pengganti wudu dan mandi sebagai rukhsah keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai pengganti wudu dan mandi sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena sebab-sebab. Yang pertama, tidak adanya air. Jadi ketika teman-teman di rumah sedang kekeringan air, maka mencari air itu sangat sulit. Sudah mencari ke tetangga tidak ada, sudah mencari ke tempat pemandian umum tidak ada, maka di situ teman-teman diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua, ketika sakit. Apabila seseorang menggunakan air, maka bertambah parah penyakitnya atau lambat sembuhnya menurut keterangan ahli medis. Contohnya yaitu seperti ketika teman-teman mempunyai penyakit kulit yang ketika kena air itu penyakitnya akan nambah parah, maka di situ teman-teman diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga yaitu sedang dalam perjalanan. Contohnya itu seperti sedang perjalanan ke luar negeri yang darurat air, maka teman-teman diperbolehkan untuk tayamum menggunakan debu yang ada di sekeliling teman-teman. Yang keempat yaitu air yang sedikit, namun air tersebut sangat dibutuhkan hayawan mutahrom, hewan yang haram dibunuh karena
kehausan. Yang selanjutnya yaitu dalil disyariatkannya tayamum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 5 dan 6. Pembahasan selanjutnya mengenai sebab-sebab tayamum. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan air. Apabila seseorang tidak menemukan air yang akan digunakan untuk berwudu atau untuk mandi junub atau mandi dari haid atau mandi dari nifas, hal ini berlaku hanya bagi orang yang memang tidak menemukan air sama sekali atau ia menemukan airnya akan tetapi air tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari dan airnya hanya sedikit. Nah, contohnya itu ketika teman-teman di rumah memiliki air, tetapi persediaan airnya itu hanya ada 1 kompan saja. Sedangkan keluarga teman-teman itu ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, disitulah air itu bisa digunakan untuk memasak atau digunakan untuk minum. Dan untuk berwudu, maka digantikan dengan tayamum. Yang kedua yaitu memuliakan orang atau hewan yang dimuliakan. Memuliakan orang atau hewan yang dimuliakan maksudnya apabila ada air hanya cukup sekali wudu dan pada waktu itu ada orang atau hewan yang dimuliakan sangat haus sekali, maka sebaiknya air itu tidak jadi digunakan untuk wudu, namun diberikan kepada orang atau hewan yang haus. Yang ketiga yaitu berada dalam kondisi sakit yang membahayakan kesehatannya jika menggunakan air. Apabila ia menemukan air, akan tetapi ia tidak dapat menggunakannya karena ia dalam keadaan sakit. Ada sebab-sebab yang tidak dibolehkan menyentuh air. Misalnya sakit keras yang seumpama disentuhkan air sakitnya semakin parah. Contohnya itu seperti penyakit kulit. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab dibolehkan tayamum. Yang pertama, apabila tidak menemukan air atau jika ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Nah, contohnya itu ketika teman-teman di rumah ada air tapi sedikit hanya untuk masak saja, maka gunakanlah untuk masak, untuk tayamum. Untuk bersucinya itu bisa menggunakan tayamum. Dan ketika tidak ada air sama sekali di rumah dan kita harus menempuh perjalanan yang jauh untuk bisa mendapatkan air dan sekitar 3 jam sampai 4 jam dan batas waktu sholatnya itu hampir selesai, maka daripada kita
mengejar untuk mengambil air, maka kita untuk melakukan sholat saja langsung, tetapi kita menggunakan alternatif bersucinya itu tidak menggunakan air, tetapi menggunakan debu atau tanah sebagai tayamum. Yang kedua, apabila sedang terluka atau sakit, untuk melakukan sholat, maka kita bisa berwudunya itu dengan menggunakan tayamum, yaitu dengan tanah atau debu. Yang ketiga, jika air sangat dingin dan mendatangkan mudarat, sementara itu dia tidak mampu menghangatkannya atau tidak mampu pergi ke pemandian air hangat. Yang keempat, jika air berada tidak jauh, akan tetapi ada kekhawatiran. Yang kelima, ada air akan tetapi jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan untuk minum dirinya, untuk hewan peliharaan, untuk memasak, atau untuk membersihkan najis berat. Dan yang terakhir yaitu ada air dan mampu untuk menggunakannya, akan tetapi waktu sholat akan habis. Nah, yang tadi itu yang dicontohkan yang sedang tidak mempunyai air, tetapi untuk bisa mendapatkan airnya itu butuh waktu 3-4 jam, sedangkan waktu sholatnya itu habisnya itu sekitar 1 jaman lagi. Maka daripada kita terlambat untuk melakukan sholat, maka kita bertayamum saja. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai perkara atau hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, sudah pasti ketika kita sudah menemukan air, maka kita tidak diperbolehkan untuk tayamum. Yang kedua, bisa menggunakan air. Apabila kita sudah sehat walafiat, kita bisa ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, maka tayamum tidak diperbolehkan. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, hilang akal berpikir. Yang kelima, tidur. Yang keenam, buang air kecil. 7, buang air besar. Ke-8, kentut. Dan yang ke-9 yaitu haid. Nah, jadi teman-teman, adapun kekhususan tayamum bagi umat Nabi Muhammad SAW dan penjelasannya mengenai tanah yang baik dalam tayamum. Nah, yang pertama itu tayamum merupakan salah satu kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tayamum ini Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu ketika misalnya kita tidak ada air untuk kita bersuci, maka Allah memperbolehkan tayamum seperti berwudu. Jika tidak ada air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Nah, yang keduanya itu tayamum ditetapkan sebagai pengganti wudu dan mandi wajib bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau kita mau berwudu namun tidak ada air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga itu tayamum dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti tidak adanya air, sakit, dan situasi berbahaya. Hal ini memudahkan umat Islam dalam menunaikan kewajiban ibadah. Dan adapun yang keempat yaitu tata cara pelaksanaan tayamum juga disederhanakan, kayak hanya perlu menyapu muka dan kedua tangan sampai siku. Ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan tata cara wudhu. Nah, yang kelima itu tayamum dapat dilakukan berulang-ulang selama kondisi yang memperbolehkannya masih ada. Ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam beribadah. Dan yang keenam itu dalam kondisi darurat, tayamum dapat dilakukan meskipun air tersedia, asalkan penggunaan air akan membahayakan kesehatan. Ini merupakan keringanan yang tidak dimiliki umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun tata cara tayamum. Nah, tata cara tayamum itu yang pertama itu ada siapkan atau carilah tanah yang berdebu atau debu yang bersih atau debu yang terhindar dari najis. Yang keduanya itu menghadap ke kiblat lalu mengucapkan basmalah dan niat tayamum yang berbunyi nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Setelah itu letakkan kedua telapak tangan ke daerah yang berdebu dengan posisi jari-jari tangan yang dirapatkan. Kemudian sebelum mengusapkan ke wajah, kita harus meniup debu yang ada di tangan kita agar tidak terlalu banyak. Setelah itu baru kita usapkan kedua telapak tangan kita ke seluruh wajah dengan sisa debu tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa melepaskan aksesoris yang ada di tangan, lalu semuanya lepas. Letakkan kembali kedua telapak tangan dengan jari yang direnggangkan untuk menyentuh debu. Setelah itu, menempelkan telapak tangan kiri di atas punggung tangan kanan. Berikutnya,
kita bisa mengusap dari punggung tangan kanan hingga sikunya. Lalu jangan lupa juga usap sisi lain pada tangan kanan dan kembali untuk menyatukan kedua telapak tangan yang didahului dengan mengusap jempol kanan. Setelah itu bisa lakukan pada bagian tangan kiri seperti pada tangan kanan. Yang terakhir itu pertemukan kedua telapak tangan dan usap sela-sela jari tangan kalian. Nah, doa setelah tayamum tuh berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertobat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah, dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku memohon ampunan dari dan bertaubat padamu. Kesimpulan dari tayamum ini, tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagian ruksoh atau keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air. Tayamum dilakukan dengan cara menyapu wajah dan tangan dengan debu yang ada di tembok, kaca, atau tempat yang sekiranya suci. Diperbolehkannya tayamum karena beberapa hal, salah satunya jika tidak ada air, orang sakit, atau luka, dan jika menyentuh air sakit akan semakin parah. Orang yang mempunyai air namun airnya tidak cukup untuk bersuci atau wudhu atau mandi besar. Orang yang bisa mengambil air namun untuk mengambilnya ada halangan, musuh, atau ada yang membahayakannya. Hal-hal ini membatalkan wudhu, juga membatalkan tayamum, namun beberapa mazhab menambahkan beberapa hal yang membatalkan wudhu, yaitu menemukan air, haid, tidur, murtad, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.